Tuhan memberikan kita waktu siang dan malam. Cara terbaik untuk mensyukuri waktu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita adalah dengan merenungkan firman-Nya agar kita tidak melakukan kesalahan menjalani waktu-waktu kita yang masih akan dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi oleh karena itu, mari kita merenungkan Tuhan dan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 9 Juni 2021, tertulis di Roma 2 ayat 1, demikian dikatakan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam penghakiman orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Dalam bahasa Batak dikatakan, di baheni dang dapot odingako ali jolma sida buhu adirimdo di uhumiho dinani uhumammu dengan mi ai sumantuna binain naido pabayanan mi hona manghumii. Demikian firman Tuhan. Setelah menjelaskan hukum Allah atas orang-orang berdosa di Roma 1, kini Paulus dalam teks ini melanjutkan perjalanannya dan penjelasannya dari sudut pandang orang Yahudi tentang menghakimi. Tampaknya ada orang Yahudi khususnya yang bukan Kristen yang merasa dirinya aman dari hukuman Allah karena merasa terlindungi dan merasa telah melakukan Taurat Tuhan dengan sempurna. Terhadap orang-orang yang demikian, Paulus menegur mereka dengan keras. Paulus menegaskan bahwa hukum Allah berlaku atas semua orang yang tidak percaya, baik non-Yahudi maupun Yahudi. Hukum Allah diberikan berdasarkan kebenaran, bukan ketidakbenaran. Pernyataan ini sangat kontras dengan perilaku dan kemunafikan orang-orang Yahudi yang menghakimi orang lain, padahal diri sendiri melakukan perbuatan dosa yang sama. Mereka berpikir bahwa dengan moralitas yang mereka miliki dapat meluputkannya dari penghakiman Allah. Mereka mengira dapat memanipulasi kemurahan Allah dengan kemunafikan. Melalui firman ini kita dituntut agar tidak merasa berhak menghakimi orang lain hanya menurut tolak ukur, pemahaman, dan penilaian kita saja. Karena penghakiman itu bisa memposisikan kita juga sebagai orang yang bersalah. Ada pengalaman seseorang saat dia dan beberapa temannya berkunjung ke rumah temannya. Dia terkejut melihat cara ibu temannya berbicara dengan seorang tetangganya. Ibu temannya itu berbicara dengan suara yang sangat keras dan terkesan membentak-bentak. Di dalam dia bertanya, "Wah, kasar betul ibu ini," pikirnya. Dia pun bertanya pada temannya. Dia bilang begini, "Ngeri kali suara mamamu itu ya. Yang lagi marahnya dia. Apa mamamu tidak suka kami datang ya? Atau memang seperti itu gaya bicara mamamu?" Ya apalagi ya kita ibu-ibu orang Batak ya. Lalu temannya itu menjelaskan, ternyata ibunya berbicara seperti itu karena pendengaran tetangganya itu terganggu. Memang sering sekali saat ada seseorang melakukan satu hal yang tidak kita sukai, menurut kita kurang pantas atau kesannya jahat, alangkah baiknya kita mencoba memahami dulu kenapa ia berlaku seperti itu. Belajarlah memahami, bukan buru-buru menghakimi. Penghakiman adalah bagian Tuhan, bukan bagian kita. Alih-alih menghakimi orang lain, patutlah kita mengkoreksi diri kita terlebih dahulu. Bisa saja karakter atau kedewasaan rohani kita malah jauh lebih buruk daripada orang yang kita pikir berlaku buruk itu. Kita tidak bebas dari salah. Hanya karena kekayaan kemurahan Tuhanlah, kesabaran Tuhanlah, dan kelapangan hatinya lah kita mendapatkan pengampunan. Kalau kita selalu berharap Tuhan dan sesama mau memahami kita, kita pun harus mau memahami orang lain. Setiap kali kita mau menuding orang lain begini dan begitu, bertanyalah pada diri sendiri. Kalau saya berada di posisinya, apa yang saya perbuat?
Jangan hanya menilai dari apa yang nampak, tetapi cobalah mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi. Kita pun akan bisa memberikan penilaian yang tepat dan merespon dengan cara yang benar pula. Renungan firman Tuhan hari ini maksudnya bukan supaya kita menutup mata dan tidak melakukan koreksi terhadap kesalahan orang lain, melainkan supaya kita melakukan koreksi itu dengan benar dan tepat. Ukuran yang kita kenakan kepada orang lain juga harus kita berlakukan pada diri kita sendiri, karena setiap orang tanpa kecuali akan dihakimi oleh Allah, hakim yang adil itu. Jadi sebelum kita melihat dan memperhatikan kesalahan orang lain, mari kita lebih dahulu melihat dan memperhatikan diri kita sendiri. Adakah sesuatu yang salah yang kita lakukan yang akan mendatangkan murka Allah dalam hidup kita? Ingatlah selalu, dapat mengoreksi kesalahan orang lain memang baik, tetapi jauh lebih baik dapat mengoreksi kesalahan diri sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah hakim yang besar dan benar. Tidak ada yang luput dari hadapan-Mu. Oleh karena itu, dengan kuasa Roh-Mu ajarkan kami terlebih dahulu melihat kesalahan dan keberdosaan kami, serta ajarilah kami untuk membenahi diri kami, agar kami layak membantu sesama kami melihat dan memperbaiki kesalahan dan keberdosaannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani hari ini tanpa menghakimi orang lain. Shalom.